Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid daraini amin. Terlebih dahulu kita berkirim Fatihah kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari, penulis kitab Fathul Mu'in, dan kepada Sayyid Abi Bakar Syata Ad-Dimyati yang memberikan hasyiah, memberikan catatan elaboratif terhadap kitab Fathul Mu'in, I'anatut Talibin. Mudah-mudahan barakah, manfaat buat kita semuanya. Fatihah juga buat para orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya dan menerima segala amal baiknya. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan kita hari ini dimulai dari fahadzal muallaful hadiru dhihnan. Fahadzal muallafu, adapun karangan ini, al-hadiru yang hadir, dhihnan di dalam hati, artinya karangan yang masih berbentuk ide dan gagasan yang sebentar lagi akan dituliskan ini. Mukhtasarun adalah sebuah kitab mukhtasar, sebuah kitab ringkas, teksnya sedikit tapi maknanya dalam dan luas. Mukhtasar itu qalla lafdhuhu, sedikit teksnya, lafadznya, wa kathura ma'nahu, dan banyak maknanya. Minal ikhtisari, kata mukhtasar itu berasal dari masdar ikhtisar. Jadi ikhtasara yakhtasiru mukhtasar. Jadi catatan yang ringkas, yaitu kitab Qurratul Ain itu. Mukhtasar ini fil fikhi, di bidang fikih, bukan di bidang kalam, bukan di bidang tafsir, bukan di bidang hadis, tapi di bidang fikih. Jadi catatan ringkas yang masih berupa gumpalan ide dan gagasan, yang teksnya sangat sedikit, maknanya cukup banyak, itu fil fikhi, di dalam bidang fikih. Huwa lughatan al-fahmu, fikih secara bahasa. Lughatan itu selalu dibaca lughatan. Biasanya waktu kita di pesantren disebut mansubun binaz'il hafidh, dinasabkan karena membuang huruf jar, ay fil lughati, fi-nya dibuang menjadi dibaca nasab, lughatan. Jadi teks dasar, teks ringkas ini akan bergerak di wilayah fikih
Fikih dalam pengertian al-fahmu, faham. Wastilahan, sedangkan fikih secara istilahi sudah menjadi pengertian terminologis di dalam studi fikih, al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, al-muktasabu yang diperoleh, min adillatiha dari dalil-dalilnya, dalil-dalil al-ahkam asy-syar'iyyah, dalil-dalil at-tafsiliyati yang rinci. Ini tidak mudah memberikan pemahaman kepada publik awam mengenai definisi ini. Definisi lain misalnya di kitab-kitab lain disebutkan fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihadu, memahami hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, mengetahui, dan pengetahuan itu diperoleh melalui jalur ijtihad. Karena itu yang dimaksud dengan mengetahui ini adalah pengetahuan mujtahid, bukan pengetahuan kita. Jadi ma'rifatul mujtahid, pengetahuan mujtahid. Kalau pengetahuan kita mengenai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dari dalil-dalil tafsili tidak disebut sebagai fikih, karena kita bukan mujtahid. Jadi pengetahuannya itu berupa pengetahuan mujtahid. Jadi mujtahid yang tahu bahwa niat di dalam wudhu itu rukun min arkanil wudhu. Mujtahid yang tahu niat di dalam sholat itu adalah rukun sholat. Kita ini mengikuti apa yang menjadi pengetahuan mujtahid. Itu namanya taklid, mengikuti saja. Karena publik awam belum tentu tahu apa dalilnya niat di dalam wudhu, apa dalilnya niat di dalam sholat. Karena kalau kita ikuti ayat wudhu di dalam Quran, itu tidak ada perintah untuk berniat. Idza kumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kamu mau sholat, maka basuhlah mukamu. Tidak ada, maka berniatlah kamu. Dari mana mujtahid tahu bahwa wudhu itu meniscayakan adanya niat? Dari dalil-dalil lain. Nah, itu pengetahuan mujtahid itu menyangkut hukum-hukum syara' yang bersifat praktis disebut sebagai fikih. Hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, yang berupa tindakan fisik. Karena itu kerja keyakinan, kerja hati tidak menjadi bagian dari diskursus fikih. Yang menjadi diskursus fikih itu adalah kerja yang badaniyah, yang fisikal sifatnya. Itu diperoleh dari dalil-dalil tafsili. Orang yang studi usul fikih tahu dalil itu ada dua, ada yang disebut dengan dalil tafsili, ada yang disebut dengan dalil ijmali. Dalil tafsili itu adalah dalil yang rinci. Apa maksudnya? Dalil yang menunjuk kepada masalah tertentu. Karena itu dalil tafsili biasanya berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Quran misalnya ada ayat yang menyatakan aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakata, tunaikan zakat. Wa atimmul hajja wal umrata, sempurnakan haji dan umrah. Itu ayat-ayat dalil yang menunjuk kepada
hukum atau menunjuk kepada masalah tertentu namanya dalil tafsili. Nah, hasil pemahaman para mujtahid terhadap dalil tafsili yang melahirkan wajibnya ini dan itu namanya fikih. Jadi pengetahuan mujtahid. Nanti muncul, apakah termasuk mujtahid itu adalah nabi? Apakah pengetahuan mujtahid itu termasuk pengetahuan nabi? Beda kalau ijtihad itu ada kemungkinan keliru. Kalau nabi tidak ada kemungkinan keliru. Karena itu ada ulama yang berkata, segala aktivitas nabi yang terkait dengan hukum syara tidak lahir dari aktivitas ijtihad. Tapi tindakan dan perilaku nabi yang tidak terkait dengan hukum syara, misalnya membangun strategi perang, nabi bisa keliru. Karena itu ijtihadun nabi qad yukhti'u. Ijtihad nabi bisa saja keliru. Walakin yunabbahu alaihi syari'an. Akan tetapi kalau nabi keliru, bisa dengan cepat dinasah, diingatkan, dikritik oleh Allah. Seperti tindakan dan perilaku nabi yang memperbolehkan orang-orang munafik mengikuti perang Uhud. Sudah berangkat menuju perang Uhud, pasukan tersedia 1.000 orang. Tiba-tiba Abdullah bin Salul membawa 300 orang pulang dari perang Uhud. Sebelum terjadi perang sudah dibawa pulang. Itu yang menyebabkan hampir saja semangat orang Islam jatuh. Nah, itu ijtihad Nabi. Akhirnya ijtihad Nabi yang melibatkan orang munafik untuk berperang di dalam peperangan Uhud terbukti keliru. Kok tahu kita keliru? Allah yang menegur Nabi di dalam Quran. Afallahu anka, Allah telah memaafkan engkau Muhammad. Tapi kalau boleh nanya, lima azinta lahum, kenapa tidak kamu izinkan mereka? Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku, dan seterusnya. Jadi ijtihad Nabi bisa keliru, tapi kalau ijtihad Nabi keliru bisa dengan cepat diingatkan oleh Allah. Ini terkait dengan ijtihad Nabi. Memang para ulama berselisih apakah Nabi seorang mujtahid atau tidak. Itu menarik kalau kita ikuti penjelasan Al-Amidi di dalam Al-Ihkam atau penjelasan Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Al-Mahsul. Apakah Nabi itu seorang mujtahid atau bukan? Itu diperselisihkan. Jadi pengetahuan mujtahid mengenai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, pengetahuan itu diperoleh dari hasil bacaan terhadap dalil Quran dan hadis, itu namanya fikih. Nah, apa yang dipakai untuk membaca Quran dan hadis, maka ada qawaidnya, ada dalil ijmali. Misalnya dikumpulkan, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, sempurnakan haji dan umrah. Ini seluruhnya berupa kata perintah. Nanti para ulama berdiskusi, apakah setiap kata perintah di dalam Quran artinya wajib atau tidak? Maka muncul kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, setiap perintah itu menunjukkan pada wajib kecuali ada dalil lain yang menyatakan tidak wajib. Aqimus salata wa atuz zakata wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tapi nanti ada kata perintah juga, tapi maknanya tidak wajib. Seperti di dalam Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang kamu sukai itu 2, 3, dan 4.
Kata nikahilah itu adalah kata perintah, tapi perintah di sini maknanya tidak wajib. Nah, ada beberapa kaidah yang terkait dengan perintah itu. Banyak kalau dijelaskan. Wastimdaduhu, yang menjadi sumber dari fikih itu, minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi. Fikih itu bersumber dari Quran. Ini di teksnya tertulis minal kutubi, tapi yang benar minal kitabi. Sumber dari fikih itu adalah Quran, as-sunnah, wal ijma'i. Sunnah itu sunnah Nabi ya. Kita sering menyebutnya sebagai hadis, atau juga disebut sebagai sunnah. Ada sunnah yang sifatnya verbal, qauliyah namanya. Ada sunnah yang sifatnya tindakan, fi'liyah. Ada sunnah yang sifatnya takririyah, pengakuan Nabi. Pengakuan Nabi itu juga sumber hukum. Misalnya ada orang melakukan sesuatu di depan Nabi, Nabi diam saja, itu menunjukkan bahwa perkara itu boleh. Atau Nabi mendengar sesuatu terjadi di kota Madinah, Nabi tidak menyaksikannya secara langsung, tapi mendengar bahwa di pojok rumah sana ada orang melakukan ini. Nabi tidak bersikap untuk menolak, tidak juga bersikap untuk menyuruh, Nabi diam saja. Itu menunjukkan bahwa sesuatu itu boleh ya. Atau ada orang mengatakan begini di depan Nabi, lalu Nabi diam, itu menunjukkan bahwa perkara itu boleh. Jadi iqraru sahibis syari'ati 'alal qawli huwa qawlu sahibis syari'ah. Persetujuan Nabi atas ungkapan seseorang menunjukkan persetujuan Nabi atas pernyataan itu. Sama dengan Nabi menyatakan begitu. Tapi iqraruhu 'alal fa'li ka fi'lihi, sama juga pengakuan Nabi, diamnya Nabi atas tindakan yang dilakukan oleh seorang sahabat di depan dirinya, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu boleh. Misalnya ada perempuan pakai celana pendek di depan Nabi, lalu Nabi diam, itu menunjukkan boleh. Tapi begitu ada orang menggunakan pakaian yang seperti itu di depan Nabi, dengan cepat Nabi bersabda, perempuan tidak boleh menunjukkan auratnya illal wajha wal kaffain, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi Nabi tidak mungkin diam kalau terjadi kemungkaran, baik kemungkaran terjadi di depan Nabi secara langsung atau Nabi mendengarnya, tapi Nabi mendiamkannya. Jadi li'annahu ma'sumun min an yukirra ahadan 'alal munkar, karena Nabi tidak mungkin diam jika terjadi kemungkaran di depan dirinya. Ini hanya iqrarun Nabi kan, nggak ada iqrarus sahabat, nggak ada iqrarut tabi'in, nggak ada iqrarul ustad. Jadi kalau ada ustad diam atas suatu perbuatan tertentu, itu tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu boleh, karena yang dihitung di sini hanya iqrarun Nabi. Wastimdaduhu minal kitabi was sunnati wal ijma'i. Ijma' itu konsensus, kesepakatan para ulama. Tapi ijma' ini baru terjadi setelah Nabi tidak ada. Pada waktu Nabi masih ada, tidak terjadi ijma'. Karena Nabi itu marji'ut tasyri' wahda, sumber hukum satu-satunya.
menjadi penafsir tunggal terhadap Quran. Karena itu pada zaman Nabi masih hidup tidak ada ijma. Ijma itu terjadi setelah Nabi tidak ada. Kesepakatan para ulama itu namanya ijma. Wa faidatuhu wal kiasi, dan kias ya. Kias itu analogi. Karena tidak seluruh hal itu ada hukum eksplisitnya di dalam Quran. Bagaimana hukumnya minum bir? Tidak ada di dalam Quran. Yang ada di dalam hadis bagaimana hukum meminum khamr. Di dalam Quran, di dalam hadis, bahkan di dalam ijma para ulama, tidak ada hukum mengenai asuransi jiwa. Itu baru muncul sekarang. Tapi ada nggak hukumnya? Bisa ada hukumnya dengan cara dilakukan kias, namanya analogi. Istilah yang populer di kita namanya analogi. Dianalogikan dengan masalah-masalah yang sudah ada hukumnya di dalam Quran dan Sunnah karena ada kesamaan ilat. Makanya Quran itu hanya 30 juz. Tidak seluruh hal diatur di dalam Quran secara eksplisit. Tapi Quran bisa dipakai untuk memberikan hukuman memberikan hukum terhadap peristiwa-peristiwa baru yang tak terjadi zaman dulu. Misalnya zaman dulu yang disebut sebagai ibu, mereka yang memiliki sel telur dan mereka yang melahirkan. Di dalam dunia modern tidak selalu yang memiliki sel telur itu dia juga yang melahirkan. Karena sel telurnya dititip pada perempuan lain. Itu gimana hukumnya? Kalau yang dulu in ummahatuhum illallai waladnahum, ibu itu yang melahirkan kamu sekaligus yang memiliki sel telur. Nah, sekarang bisa berbeda. Gimana hukumnya? Sekalipun Quran dan hadis sudah berhenti bersamaan dengan baginda Nabi wafat, tapi para ulama bisa memberikan hukum terhadap peristiwa baru berdasarkan dalil kias, analogi. Wa faidatuhu, faidah dari fikih ini, imtithalu awamirillah. Dengan fikih kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Ta'ala ini bisa dijadikan sebagai hal ya. Kata orang-orang pesantren, kullul jumali ba'dal ma'arif ahwalun. Setiap jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat itu menjadi hal. Dengan fikih akhirnya kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtina bunawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi itu salah satu faedah dari kita memahami, mengetahui fikih. Alal madhabil imami, fikih itu didasarkan kepada madhab imam. Madhab imam ini bisa berupa aqwalul imam, bisa berupa qawaidul imam. Jadi yang dimaksud dengan madhabnya imam, jadi ada imamul madhab, a'immatul madhahib, ada ulamaul madhab. Kalau a'immatul madhahib, imam-imam di dalam madhab fikih itu disebut di kalangan sunni ada 4, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kalau ditambah dengan di dalam Syiah, madhab Ja'fari. Tapi jangan lupa
Imam Abu Hanifah itu pernah berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Abu Hanifah pernah berguru kepada Imam Zaid bin Ali. Jadi kalau di rentang silsilahnya sebenarnya ketemu semuanya. Bahkan Imam Abu Hanifah itu pernah berjumpa dengan sahabat bernama Anas bin Malik. Ketemu selama 2 tahun Anas bin Malik. Itu Imam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tidak mau menerima pendapat para tabi'in karena Imam Abu Hanifah merasa satu leting, satu tingkat dengan para tabi'in. Ala madhabil imami, fikih didasarkan kepada madhabnya imam. Imam siapa? Tidak seluruh imam. Kitab Fathul Mu'in ini didasarkan kepada madhabnya imam. Al-Mujtahidi, mujtahid imam itu siapa dia? Abi Abdillahi Muhammad ibn Idrisa Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Kitab Fathul Mu'in ini sepenuhnya didasarkan kepada madhabul imam. Tapi yang dimaksud di sini bukan madhabul imam dalam pengertian aqwalul imam, dalam pengertian qawaidul imam. Yang dimaksud di sini adalah aqwalul imam, pendapatnya madhab Syafi'i. Jadi mengikuti madhab Syafi'i. Ini kebanyakan umat Islam di Indonesia ini mengikuti madhab Syafi'i. Bahkan kalau kita perhatikan 50% dunia Islam ini berisi dengan bangunan fikih Syafi'i. Mulai dari mana di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Mesir, banyak yang bermadhab Syafi'i. Ada juga yang bermadhab Hanafi seperti di negara-negara Asia Selatan, seperti Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Somalia, itu bermadhab Hanafi. Kalau madhab Maliki sekarang banyak di negara-negara Afrika Utara. Bahkan madhab Maliki di Maroko itu menjadi madhab resmi negara. Itu seperti madhab Syafi'i di Brunei menjadi madhab resmi negara. Nah, kita kebanyakan di Indonesia ini menyangkut ibadah mengikuti madhab Syafi'i. Makanya kitab Fathul Mu'in ini terkenal sekali di Indonesia dan menjadi rujukan banyak para ulama. Siapa Imam Syafi'i? Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala itu artinya almarhum, ya. Kata rahimahullahu ta'ala itu maknanya mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Imam Syafi'i. Tapi di dalam pengertian hakikat urfiyahnya, kata almarhum itu rahimahullahu hanya dipakai buat orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau orang masih hidup jangan disebut rahimahullahu ta'ala, tapi hafizahullah, bisa begitu. Mudah-mudahan Allah memelihara dia. Nah, itu sebagian para mubaligh kadang keliru tuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadirin hadirat, kalian sudah almarhum semua. Itu benar dari makna, dari hakikat lugawiyahnya, dari pengertian bahasanya, makna secara lugawinya. Tapi di dalam pengertian tradisi, kata-kata ini dipakai oleh orang Arab untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau mengikuti tradisi penggunaan kata rahimahullah yang dipakai oleh orang Arab, itu untuk orang yang meninggal dunia.
Wa radiya anhu, mudah-mudahan Allah ridha kepada Imam Syafi'i. Apa yang dimaksud dengan madhab itu? Madhaba ilaihi minal ahkami fil masaili. Madhaba sesuatu, zahaba ilaihi, yang menjadi pendapat hukum Imam Syafi'i fil masaili, menyangkut kasus-kasus. Bagaimana pendapat Syafi'i menyangkut kasus ini? Begini. Muhammad bin Idris wa Idrisu waliduhu. Idris itu nama ayah dari Imam Syafi'i. Idris itu Ibnu Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Kalau mengikuti alur nasab dari Imam Syafi'i, bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf, maka Imam Syafi'i tidak disebut sebagai Sayyid. Imam Syafi'i bukan keturunan Nabi. Sebagian besar para ulama-ulama itu memang bukan keturunan Nabi. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ketemu silsilahnya dengan Nabi di atasnya, yaitu pada Abdi Manaf. Bahkan orang sebesar Imam Bukhari itu bukan keturunan Nabi. Kakek buyutnya Imam Bukhari itu beragama Majusi. Nama dari Imam Bukhari itu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Al-Bardizbah ini orang Persia beragama Majusi. Makanya yang tidak punya nasab tinggi nggak apa-apa, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi ulama-ulama besar. Itu pendiri pesantren Lirboyo, Kiai Abdul Karim Mbah Manaf, bukan keturunan ulama besar, bukan keturunan Nabi, tapi karena mondok di kiai yang besar, akhirnya jadi kiai besar. Mondok di Kiai Khalil Bangkalan 25 tahun, akhirnya bisa menjadi ulama besar. Jadi nggak usah berkecil hati karena bukan keturunan Nabi, lalu tidak ada kemungkinan untuk menjadi orang saleh, untuk menjadi orang baik. Buktinya Imam Syafi'i bukan Sayyid, bukan Habib, tapi hari ini 50% dunia Islam mengikuti pandangan fikih mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Yang pada tahun 150 Hijriah Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah. Kalau Imam Malik itu lahir 93 Hijriah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, kalau tidak keliru, lahir 164 Hijriah. Itu kalau diikuti, Imam Bukhari itu setelahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bahkan itu lebih muda dari Abu Nuwas yang terkenal sebagai wali yang lucu, yang humoris itu. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Abu Nuwas atau Abu Nawas itu lahir 145 Hijriah. Guru dari Imam Syafi'i ini banyak sekali. Guru Imam Syafi'i ini diperkirakan 1001 guru. Termasuk Imam Syafi'i berguru kepada Fudail bin Iyad yang lahir mungkin 107 Hijriah. Itu Fudail bin Iyad. Salah satu ungkapan Fudail bin Iyad itu, man ahabba an yusma'a kalamuhu falaysa bizahidin. Barang siapa yang senang omongannya didengerin orang lain, falaysa bizahidin, dia tidak termasuk orang yang zuhud. Kata Fudail bin Iyad, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari teman tanpa cacat, selamanya tidak akan punya teman. Karena teman kita itu bukan Nabi,
manusia sama dengan kita yang ada potensi salah tuh. Wa syafi'un huwallazi yunsabu ilaihil imamu, sedangkan nama Syafi' kan tadi disebut Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Syafi' inilah yang Imam Syafi'i dinisbatkan kepadanya. Jadi Syafi' bukan nama tempat, tapi nama kakek-kakeknya Imam Syafi'i. Wa aslama huwa wa abuhu as-Sa'ibu yauma Badrin. Itu Syafi' dan bapaknya yang bernama Sa'ib masuk Islam pada waktu perang Badar. Jadi menjadi bagian dari orang yang memperjuangkan Islam karena sudah awal masuk Islam. Perang Badar ya, berarti bukan masuk ke dalam periode Mekah, tapi sudah ada di dalam periode Madinah. Bahkan kalau kita ikuti penjelasan lain, di kitab-kitab lain, coba baca di dalam Al-Kamil Fit Tarikhnya Ibnul Athir, kata Ibnul Athir, kana fi bani Abdi Manaf khamsatu rijalin yushbihuna Rasulullah. Ada 5 laki-laki dari anak keturunan Abdi Manaf ini, ada 5 orang laki-laki dari anak keturunan Abdi Manaf yang wajahnya, mukanya, tubuhnya mirip dengan tubuh Nabi. Salah satu dari yang 5 itu adalah As-Sa'ib ini. As-Sa'ib ini bapak dari Syafi', itu mukanya mirip dengan Nabi. Yang disebut di dalam Al-Kamil Fit Tarikh itu seperti Abu Sufyan Ibnul Harith, itu mukanya juga mirip dengan Nabi. Kemudian Qatham Ibnul Abbas. Qatham Ibnul Abbas itu saudara dari Abdullah bin Abbas, karena Al-Abbas itu paman dari Nabi. Yang ketiga adalah As-Sa'ib, yaitu kakek-kakeknya si Imam Syafi'i. Yang keempat Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang kelima adalah Ja'far bin Abi Thalib, saudara dari Ali bin Abi Thalib. Itu 5 orang yang mukanya dianggap paling menyerupai, asyaddas syabah, paling mendekati wajah Nabi. Bukan persis ya, mendekati. Wa ulida imamuna radhiyallahu anhu sanata khamsina wa mi'atin. Imam Syafi'i, imam kita ini dilahirkan pada tahun 150 Hijriah ya. Wa tufiya, dan meninggal yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, Salkharajabin. Ada yang baca Salkharajaba. Bisa ikhtilaf tuh, itu sigat muntahal jumu atau tidak. Jadi pertengahan akhir dari bulan Rajab sanata arba'in wa mi'ataini, pada tahun 204 Hijriah. Jadi lahir 150, meninggal 204. Makanya Imam Syafi'i usianya muda sekali, tidak nyampe 60 tahun sudah meninggal. Ulama-ulama dulu itu memang banyak yang umurnya pendek-pendek ya. Seperti Tajuddin As-Subki, anak dari Taqiyuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki yang memiliki kitab Jam'ul Jawami itu meninggal umur 44 tahun. Jam'ul Jawami itu ditulis ketika Tajuddin As-Subki umur 33 tahun. Jadi masih cukup belia. Tapi karangannya luar biasa. Wa sammaituhu bi qurratil aini, dan aku beri nama karangan Mukhtasar tadi itu. Mukhtasar ya. Makanya ini kembalinya ke depan. Wasammaituhu, saya beri nama Mukhtasar itu. Kan tadi disebut fahadha mukhtasarun. Wasammaituhu, saya beri nama Mukhtasar itu, diberi nama apa? Biqurratil aini bibayani muhimmati ahkamid dini. Nama dari Mukhtasar itu Qurratul Ain bibayani muhimmati ahkamid din, itu namanya. Intakhabtuhu wa hadha syarha,
minal kutubil mu'tamadati li syaikhina khatimatil muhakkikina Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami. Intakhabtuhu, aku menyeleksi pada mukhtasar itu, wahada syarah, dan syarah ini bacaannya wahada syarha diatafkan kepada hunya intakhabtuhu yang menjadi maf'ul bih dari intakhabtuhu. Itu yang PDF-nya yang disebarkan itu dibacanya wahada syarhu, mungkin kurang benar ya. Intakhabtuhu wahada syarha minal kutubil mu'tamadati. Jadi kitab Fathul Mu'in dan matannya ini didasarkan pada hasil seleksi. Intakhabtu itu menyeleksi. Kalau al-intikhabul am itu pemilihan umum, untuk menyeleksi juga sebenarnya, menyeleksi pemimpin. Saya menyeleksi kandungan dari kitab-kitab yang bisa menjadi pegangan itu, akhirnya menjadi Qurratul Ain dan menjadi Fathul Mu'in. Apa kitab-kitab yang menjadi pegangan itu? Karangan siapa itu? Misalnya kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Haytami. Karena Zainuddin al-Malibari berguru kepada Ibnu Hajar al-Haytami. Makanya kalau disebut Syaikhina di dalam kitab Fathul Mu'in ini, yang dimaksud adalah Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Jangan keliru dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu guru dari Zakaria al-Ansari. Zakaria al-Ansari punya murid namanya Ibnu Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar al-Haytami punya murid namanya Zainuddin al-Malibari. Didasarkan kepada kitab Ibnu Hajar al-Haytami wa baqiyatil mujtahidina, dan mujtahid-mujtahid lain, Mithla seperti Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad, ada yang baca Az-Zabidi, ada yang baca Az-Zubaidi. Ini Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ridha kepada keduanya. Ini di dalam I'anatul Talibin tidak dijelaskan tuh siapa orang yang bernama Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi. Itu harus dicari di dalam kitab-kitab Tabaqat ya, di dalam kitab-kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah misalnya, At-Tabaqatul Kubra, dicari di situ. Atau di buku-buku seperti Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Asma' was Sifat, itu bisa dicari di situ. Wa syaikhai masyayikhina. Ini agak keliru ya di teks yang saya bagikan itu. Kalau di dalam teks yang I'anatul Talibin bukan wasyai, ini kan wasyaikhi, tapi yang benar wasyaikhai masyayikhina. Yang benar masyayikhina, itu ya-nya tidak bisa diganti dengan hamzah ya, karena ya-nya di dalam syaikhun masyayikhina itu ya asli. Beda dengan pada kata sahifatun, maka jamaknya sahaif diganti dengan hamzah. Atau ajuzun menjadi ajaiz. Jadi kalau di dalam Alfiyah kan disebutkan wal maddu zida thalithan fil wahidi hamzan yura fi mithlikal qalaidi, qalaid. Jadi jangan diganti ma'isyatun ma'aish, bukan ma'ais, ma'aish ya, bukan ma'aish. Jadi wasyaikhai masyayikhina, yang benar wasyaikhai. Dua guru kami
Aslinya syaikhaini, karena idhafah menjadi syaikhai masyayikhina. Syekhul Islam, siapa itu? Syekhul Islam Al-Mujaddidi, Syekhul Islam yang menjadi pembaharu. Kata Abi Bakar Syata, boleh juga dibaca Al-Mujaddadi, Islam yang diperbaharui oleh baginda Nabi. Jadi Syekhul Islam Al-Mujaddadi alladzi jaddadahu an-nabiyyu, Nabi yang memperbaharui. Siapa Syekhul Islam itu? Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari kitabnya banyak ya di pesantren yang dibaca. Seperti kitab Lubbul Usul, nanti diberi syarah sendiri oleh Zakaria Al-Ansari, judulnya Ghayatul Usul. Atau seperti kitab Asnal Matalib, itu karangan dari Zakaria Al-Ansari. Nanti Zakaria Al-Ansari yang saya sebut tadi berguru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga berguru kepada Jalaluddin Al-Mahalli ya. Nanti Jalaluddin Al-Mahalli punya murid namanya Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti kitabnya banyak lagi. Wal Imamil Amjadi, kan ada dua guru, dua syekh tadi itu. Wal Imamil Amjadi Ahmada Al-Muzajjadi Az-Zabidi rahimahumullahu ta'ala. Ada dua berarti. Wa ghairihim, dan sebagainya, dan ulama-ulama lain, min muhakkiki al-mutaakhirina, asalnya muhakkikina, min muhakkiki al-mutaakhirina, dan ulama-ulama yang muncul belakangan. Ulama-ulama yang muncul belakangan. Mu'tamidan, ini menjadi hal dari taknya intakhabtuhu. Makanya jauh sekali. Intakhabtuhu wa hadha syarha mu'tamidan. Saya menyeleksi kitab-kitab pegangan itu menjadi Qurratul Ain, menjadi Fathul Mu'in, mu'tamidan, dalam keadaan bersandar ala ma jazama bihi syaikhal madhabi, bersandar kepada apa yang menjadi ketetapan dua guru madhab. Asalnya syaikhani ya, karena mudhaf menjadi syaikhal madhabi an-Nawawiyyu war-Rafi'iyyu, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi ini orang aslinya Damaskus ya, asli Damaskus. Kalau Imam Rafi'i ini kalau nggak keliru orang Persia, orang Persia. Imam Nawawi ini alim di bidang fikih. Nanti disebutkan di sini kalau terjadi perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, mana yang didahulukan, kita mengambil Imam Nawawi. Imam Nawawi itu orang yang alim di bidang fikih, tapi di ilmu bahasa Imam Nawawi berguru kepada Imam Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Itu kalau kita baca kisah-kisah lama ketika Imam Ibnu Malik menyusun Nazam Alfiyah, ketika berbicara mengenai mestinya mubtada itu berupa isim ma'rifat, boleh nggak mubtada itu berupa isim nakirah? Kata Imam Ibnu Malik, wala yajuzul ibtida bin nakirah, tidak boleh mubtada itu terdiri dari isim nakirah. Ada 6 tuh yang menyebabkan isim nakirah boleh dijadikan sebagai mubtada. Lagi membahas mengenai itu, tiba-tiba Imam Nawawi datang, langsung dijadikan sebagai contoh. Wahal fatan fikum famahillul lana wa rajulun minal kirami indana. Contohnya mubtada yang bisa dijadikan sebagai isim nakirah yang bisa dijadikan sebagai mubtada itu wahal fatan, dimulai dengan istifham, fatannya menjadi mubtada. Di dalam Quran disebutkan ailahun ma'allah, dimulai dengan istifham dulu. Warajulun minal kirami indana, laki-laki yang mulia. Jadi boleh tuh rajulun menjadi mubtada sekalipun isim nakirah kalau diberi sifat minal kirami indana. Jadi langsung
kebetulan Ibnu Malik lagi datang, jadi berguru kepada Ibnu Malik juga Imam Nawawi ini. Setelah didasarkan kepada pendapat fikihnya Nawawi dan Rafi'i, famuhakkikul mutaakhirin radhiyallahu anhum, kemudian ulama-ulama yang muncul belakangan dari Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu. Kalau di dalam I'anatul Talibin disebutkan, ini yang tidak tahu Imam Rafi'i ini kenapa disebut Rafi'i, nisbat kepada Rafi' bin Khudaij as-Sahabi. Jadi keturunan dari, dinisbatkan kepada kakek-kakeknya seorang sahabat bernama Rafi' bin Khudaij. Ini disebutkan di sini salah satu karamah dari Imam Rafi'i, lagi gelap sedang menyusun kitabnya yang terkenal Al-Muharrar itu. Lagi gelap, tidak ada listrik. Waktu itu nggak ada listrik, lagi gelap pokoknya. Lagi menulis kitab, tiba-tiba pensilnya, penanya itu yang keluar cahaya. Tapi nanti lebih hebat dari itu Imam Nawawi, ketika gelap, yang menjadi penerangnya bukan pensilnya, tapi tangannya sendiri. Makanya ada anekdot di lingkungan anak-anak santri, kenapa Imam Nawawi pendapatnya didahulukan dari Imam Rafi'i, karena Imam Nawawi yang mengeluarkan cahaya jari-jarinya, sementara Imam Rafi'i yang mengeluarkan cahaya penanya. Tapi ini bisa dipercaya, bisa enggak. Tapi yang menjadi dasar kenapa para ulama mendahulukan pendapatnya Imam Nawawi dari Imam Rafi'i, karena Imam Nawawi dianggap lebih mengerti hadis ketimbang Imam Rafi'i. Makanya Imam Nawawi disebut sebagai muhaddithul fuqaha atau faqihul muhaddithin, ahli fikih yang mengerti hadis atau ahli hadis yang mengerti fikih. Itu Imam Nawawi. Ini orang banyak sekali karyanya di bidang hadis. Yang populer di antara kita misalnya Riyadhus Shalihin atau Al-Minhaj, syarahnya Sahih Muslim ya, atau Al-Arba'in An-Nawawi, atau Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab itu 24 jilid. Syarah terhadap kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Abi Ishaq Asy-Syirazi, ulama dari Syiraz, Persia, Iran sekarang, yang miskin, tapi karyanya diberi syarah yang luar biasa oleh Imam Nawawi. Abi Ishaq Asy-Syirazi itu dari saking miskinnya nggak sempat tuh naik haji, nggak mampu naik haji. Nah, kalau Imam Nawawi ini meninggal umur 45 tahun, ada yang bilang 48 tahun, dan tidak pernah menikah. Tidak pernah menikah Imam Nawawi ini. Jadi setiap hari kerjanya adalah kerja akademik, menulis, mengajar, menulis, mengajar, menulis, mengajar. Jadi tidak disibukkan dengan urusan keluarga, karena Imam Nawawi memang tidak menikah. Makanya ada buku-buku yang disebut dengan ulama ul-uzzab, ulama-ulama yang tidak pernah menikah. Salah satunya adalah Imam Nawawi. Kok kebetulan namanya sama dengan Nabi Yahya? Karena kalau kita baca sejarah, ada dua nabi yang tidak menikah, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Imam Nawawi itu nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Jadi Nabi Yahya dan Imam Yahya ini dua-duanya tidak menikah, karena waktunya dihabiskan untuk kepentingan pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i, jika kita bingung mau memilih pendapat yang mana, disebutkan di sini, pertama adalah pendapat yang disepakati mattafaqa alaihi syaikhani, yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Fama jazama bihin Nawawi, kemudian pendapat yang diputuskan oleh Imam Nawawi, Farrafi'i, kemudian Imam Rafi'i,
fama rajjahahul aktsaru, kemudian pendapat yang disepakati oleh mayoritas ulama, kemudian fal a'lamu yang paling alim, wal awra'u yang paling wara'. Ini struktur pengambilan keputusan hukum di lingkungan mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali beda lagi. Ya, karena kita tidak mungkin langsung meloncat kepada pendapatnya Imam Syafi'i, tapi kita secara tertib mengikuti yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i terlebih dahulu. Bersandar kepada pendapat dari dua syekh tadi, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kemudian yang disepakati oleh ulama-ulama belakangan, ini menarik nih. Di dalam struktur pengambilan keputusan hukum di dalam I'anatut Talibin ini, orang-orang seperti Imamul Haramain Al-Ghazali itu nggak ada tuh. Jadi langsung pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kemudian yang disepakati oleh yang ditetapkan oleh Nawawi, yang ditetapkan oleh Rafi'i, mayoritas ulama yang lebih alim, yang lebih wara'. Itu menarik kalau diteliti kenapa begitu struktur pengambilan keputusan hukum. Nah, yang ada di dalam I'anatut Talibin ini nanti menjadi rujukan para ulama NU di dalam pengambilan keputusan hukum. Pertama, selalu yang dicari pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tapi di dalam prakteknya tidak selalu begitu. Kadang nyari ke dalam pendapatnya Imam Ibnu Hajar, Imamul Haramain, Al-Ghazali, bahkan belakangan sudah muncul ke kitab-kitab yang lebih modern juga dipakai itu, seperti Wahab Az-Zuhaili dan lain-lain. Rajian min Rabbinar Rahmani, berpegang sambil berharap, min Rabbinar Rahmani, pada Tuhan kami yang maha pengasih, an yantafi'a bihi al-adhkiya'u ay al-uqala'u, agar para cerdik pandai, para intelektual bisa mengambil manfaat dari mukhtasar itu. Wa antakirra bihi, antakirra bisa ya, antakarra juga bisa, karena karra yakirru, karra yakarru juga bisa. Wa antakarra, bisa dingin bihi dengan sebab mukhtasar itu, aini mataku, artinya senang tuh mataku. Kapan kesenangan itu akan terjadi? Gadan, besok. Al-yaumal akhirah, di hari akhir. Mata ini senang dengan sebab kitab Qurratul Ain itu, mukhtasar ini, Fathul Mu'in ini banyak diambil manfaatnya oleh para intelektual. Itu akan menyenangkan kami nanti di akhirat. Kesenangan itu dalam bentuk bin nazri ila wajhihil karimi, dalam bentuk bisa menyaksikan wajah Allah yang mulia. Makanya nanti para ulama berselisih, kita bisa nggak menyaksikan Allah nanti di akhirat dengan mata kepala. Sebagian ulama menyatakan yaitu salah satu bentuk kenikmatan sorga itu bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata di dalam i'anah ini, wa'lam anna ru'yatal bari jalla wa'ala jaizatun aqlan dunia wa ukhra. Menyaksikan Allah itu sangat masuk akal tuh, baik ketika di dunia ataupun di akhirat. Apa buktinya bahwa di dunia ini kita bisa menyaksikan Allah? Didasarkan kepada doa dari Nabi Musa alaihissalam, arini, tunjukkan kepada kami, kepadaku ya Allah, wajahmu tunjukkan, anzur ilaika, dengan sebab itu aku bisa menyaksikan kamu.
Fa innaha law kanat mustahilatan, kalau itu mustahil, tidak mungkin Nabi Musa berdoa seperti itu. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan tidak mungkin Allah bisa disaksikan dengan mata kepala. Tapi nanti di hari akhirat, di sorga, ada hadis, entah hadis al-qamaqallah paling tidak, Rasulullah pernah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Engkau akan menyaksikan wajah Allah di sorga nanti seperti engkau menyaksikan Lailatul Badri, bulan purnama. Menyaksikan Allah nanti di sorga itu bukratan wa asyiyah, pagi dan petang. Di dalam i'anah disebutkan memang level orang di sorga itu nanti beda-beda. Ada yang bisa menyaksikan Allah mingguan. Faminhum man yarahu fi mithlil jum'ati wal 'idi. Pada hari Jumat saja menyaksikan Allah, atau setahun sekali pada waktu hari raya. Perumpamaannya bisa begitu. Ada yang bisa menyaksikan Allah bukratan wa asyiyah, pagi dan petang. Ada yang orang-orang khusus yang bisa menyaksikan Allah, man la yazalu mustamirran fi syuhudi, selalu menyaksikan Allah. Jadi kenikmatan yang puncak bagi orang beriman itu bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kita sudah baru selesai membahas, mengaji muqaddimah dari Fathul Mu'in. Ini 3 pertemuan baru selesai ya, mengaji Fathul Mu'in. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk melanjutkan pada pembahasan babus sholati, bab sholat. Tapi dari muqaddimah ini kita tahu bahwa seluruh percakapan fikih di dalam kitab Fathul Mu'in ini adalah percakapan fikih ala mazhab Syafi'i, bukan percakapan fikih pada mazhab-mazhab yang lain. Jadi tata cara sholat, wudhu, tayamum, zakat, puasa, haji, seluruhnya didasarkan kepada fikih Syafi'i. Makanya pengantar ini sangat membantu kita untuk memberikan semacam kerangka mengenai kedudukan dari kitab Fathul Mu'in ini di tengah rimba raya kitab-kitab fikih yang lain. Udah jam 9:15. Mudah-mudahan ada gunanya, ada manfaatnya, ada barokahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.